Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece terbaru semakin menggila. Pertarungan antara trio Romance Dawn yaitu Luffy, Zoro, dan Nami melawan Kesatria Suci akhirnya pecah di Elbaf. Betapa kagetnya Luffy melihat sang KW di hadapannya, berharap bertemu dengan malah bertemu dengan si Jackie di Elbaf. Penasaran kan dengan ceritanya? Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. One Piece baru melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Pesta besar di desa barat negeri Elbaf semakin tak terkendali. Para raksasa semakin banyak menenggak tuak cap orang tua yang mereka oplos dengan tuak cap tikus, yang mana membuat para raksasa itu semakin mabuk. Benar seperti apa yang dikatakan oleh Road pada Nami. Jika para raksasa Elbaf sudah berpesta, maka mereka akan mabuk berat dan baru akan tersadar 3 hari kemudian. Memang terlihat para raksasa tak menyadari kepergian Luffy, padahal dialah tamu utama pesta yang seharusnya merayakan dan bersenang-senang bersama mereka. Jinbe dan Brook masih dikerubungi oleh para raksasa yang penasaran dengan keunikan mereka, sehingga Jinbe dan Brook tak menyadari kepergian dari Luffy, Zoro, dan Nami. Sedangkan si nomor 4 kita, Sanji, masih larut dalam kesegaran boba-boba uhuy para raksasa wanita di sana, sehingga dia tak peduli dengan kepergian Luffy dan Zoro. Meskipun radarnya tetap aktif untuk mengetahui keadaan Nami dan Robin, namun karena mereka berdua tidak berada dalam bahaya, sehingga Sanji lebih memilih untuk menyelami keranuman dan kekenyalan boba-boba uhuy di sana. Dan kemudian memperlihatkan bagaimana kondisi dari kru topi jerami yang lain. Di perpustakaan burung hantu, Chopper sedang asyik membaca buku medis yang memang asli berasal dari negeri Elbaf. Bukunya sangat besar, dan karena dari awal buku itu memang berukuran raksasa, sehingga tidak terpengaruh akan kekuatan yang dimiliki oleh Bibelot, sang burung hantu, yang menjadi kepala pustakawan di sana. Chopper sangat kesulitan membaca buku medis tersebut. Sampai di suatu halaman, dia tak mengerti dengan aksara yang dituliskan di dalam buku itu. Dia bertanya pada salah satu raksasa di sana, dan raksasa itu menjawab jika itu adalah tulisan kuno, yang bahkan para raksasa tak mengetahui arti dari kata-kata yang tertulis di sana. Chopper baru menyadari jika aksara tersebut sangat mirip dengan apa yang tertulis di atas batu poneglyph, sehingga dia langsung memanggil Robin untuk membacanya. Robin terkejut jika ternyata ada tulisan poneglyph di dalam buku medis tersebut. Dia yakin jika dahulu ada raksasa yang dapat menulis dan membaca aksara poneglyph, sama seperti orang-orang dari klan Kozuki. Robin lalu bertanya pada Saul apakah ada batu poneglyph yang tersimpan di negeri Elbaf. Saul menjelaskan jika ada situs kuno di Elbaf yang disebut dengan Harley. Harley ditulis dengan huruf yang sama seperti apa yang tertulis di batu poneglyph. Harley secara garis besar berisikan tentang cerita mengenai dewa matahari Nika. Saul mengatakan jika situs itu terletak di dunia surga. Jika Robin ingin melihatnya, mereka harus naik ke cabang yang berada di atas dunia matahari menggunakan kapal kabut. Dan kemudian memperlihatkan Franky. Akhirnya dia tiba di pusat negeri Elbaf di dunia matahari. Dia sangat kagum ketika melihat betapa besarnya batang pohon harta karun Adam yang menopang negeri Elbaf. Sin kemudian berpindah pada grup Luffy. Mereka akhirnya sudah tiba di kastil. Namun betapa terkejutnya mereka melihat para raksasa penjaga di dalam kastil tergeletak di tanah. Kondisi ini langsung dimanfaatkan oleh Nami untuk segera bisa menggasak seluruh harta karun di dalam istana. Namun Luffy dan Zoro merasa jika baru saja ada seseorang yang menyerang mereka, sehingga kondisi istana menjadi sekacau ini. Zoro menanyakan pada salah satu raksasa yang tergeletak mengenai apa yang baru saja terjadi dengan mereka. Sang raksasa menjelaskan, baru saja ada 2 penyusup yang tiba-tiba muncul di dalam kastil, di mana kedua orang itu sedang mencari Pangeran Loki. Dan saat ini mereka pasti sudah sampai di tempat Loki dirantai. Mendengar hal itu, Luffy langsung meminta Road untuk mengambil kunci rantai milik Loki, karena dia khawatir kedua penyusup itu akan menghabisi Loki. Jika Loki dihabisi, maka kesempatan Luffy untuk mengetahui di mana lokasi dari Shanks akan hilang, dan Luffy akan lebih sulit untuk bertemu dengan Shanks.
Luffy meminta Road untuk segera mengantarkan mereka ke tempat Loki. Di sisi lain, Nami belum selesai menggasak harta karun yang berada di dalam istana. Namun karena takut Luffy bertindak gegabah, akhirnya dia memilih untuk meninggalkan sebagian harta karun itu dan akan dia ambil nanti ketika urusan Luffy dengan Loki selesai. Dan kemudian berpindah ke dunia bawah negeri Elbaf. Gunko terlihat sudah berhasil menghabisi serigala yang menjadi teman dari Loki. Dia mencekiknya menggunakan perban aneh yang merupakan sumber kekuatannya itu. Loki terlihat sudah sangat murka, dan pria mirip Shanks, kita sebut saja dia Jackie untuk saat ini, kembali menanyakan apakah Loki bersedia untuk bergabung menjadi bagian dari Kesatria Suci. Jika Loki tetap menolak, apa boleh buat, mereka berdua terpaksa harus menghabisi Loki segera. Jin lalu memperlihatkan Mary Joa, tepatnya di ruang otoritas pada Gorosei. Mereka saat ini sedang membicarakan tentang pergerakan para Kesatria Suci. Dua Kesatria Suci yang salah satunya merupakan keluarga Vigarland telah dikirim ke Elbaf untuk merekrut Loki menjadi bagian dari Kesatria Suci. Saat ini pemerintah dunia membutuhkan banyak tambahan kekuatan yang sangat besar karena pasukan revolusioner sudah secara terang-terangan melakukan perlawanan terhadap mereka. Beberapa Kesatria Suci ternyata sudah berhasil ditumbangkan oleh komandan pasukan revolusioner, sehingga para Gorosei berharap Loki bisa bergabung dengan pemerintah dunia. Karena memang bibit-bibit unggul dari Kesatria Suci sebelumnya mereka dapatkan dari rumah domba yang dikelola oleh Mother Carmel ketika masih aktif berada di Elbaf. Saat itu Carmel pernah menceritakan tentang sosok pangeran terkutuk bernama Loki, di mana di hari kelahirannya pun telah membuat bencana besar di negeri Elbaf. Saat itu pemerintah dunia juga sudah sempat ingin membawa Charlotte Linlin untuk dijadikan salah satu Kesatria Suci. Namun ketika agen CP0 pergi ke sana, Carmel beserta seluruh anak-anak asuhannya sudah menghilang dari Land. Dan kemudian kembali ke dunia bawah negeri Elbaf, Gunko sudah muak dengan Loki yang arogan dan tidak sopan. Dia bersiap melancarkan serangannya pada Loki. Namun Loki saat ini terlihat sangat marah ketika temannya benar-benar tewas di hadapannya. Dan Loki melepaskan haki raja yang sangat dahsyat untuk menghentikan serangan Gunko. Ledakan haki raja dari Loki tersebut membuat Gunko terpental. Selain itu seluruh binatang buas di Underworld berlarian dan mengamuk. Hal itu membuat si Jackie cukup kelimpungan melihat banyaknya binatang raksasa yang berlari ke arahnya. Ternyata ledakan haki raja dari Loki barusan juga dirasakan oleh Luffy dan Zoro. Zoro tersenyum dengan apa yang baru saja dia rasakan. Zoro sekarang yakin jika Loki adalah sosok yang benar-benar kuat. Sesampainya di tempat Loki dirantai, Luffy terkejut saat melihat sosok yang mirip dengan Shanks ada di hadapannya. Luffy terlihat sangat gembira karena akhirnya dia bisa bertemu dengan Shanks. Dia pun berlari untuk menghampiri Shanks. Namun Zoro mencoba menahan Luffy dan mengatakan jika dia bukanlah Shanks. Coba kau lihat, tidak ada bekas luka di wajahnya, ucap Zoro. Zoro mewanti-wanti Luffy karena hal ini pernah terjadi di Pulau Egghead. Ketika mereka bertemu dengan kloningan para Shichibukai. Mungkin sosok yang berada di hadapan mereka saat ini adalah kloningan dari Akagami no Sha. Zoro merasakan jika sosok di hadapannya ini sangat berbahaya. Dia langsung mengeluarkan pedangnya dan tanpa basa-basi langsung menggunakan teknik King of Hell miliknya. Si Jackie juga mengeluarkan pedangnya dan sama seperti Zoro, asap serta petir hitam keluar dari pedang milik si Jackie. Yang itu artinya si Jackie ini juga sudah menguasai advance haki raja. Bentrokan haki raja antara Zoro dan Jackie tak bisa dihindarkan. One Piece terbaru diakhiri dengan Luffy yang bersiap untuk melepaskan rantai milik Loki. Yang lagi cari kaos One Piece keren, bisa kepoin desainnya sambil nonton video ini. Klik aja di bagian lihat produk di layar device kalian. Ghost! Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya,
Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jelas nakama, itulah video mengenai hal-hal menarik yang terjadi di One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.